Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, Wilujeng Sumping Kasadayana di live-nya Kompang Sumber Rezeki. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa ya, coba tebak. 16 Desember ya 2025. Udah lewat dari setengahnya ini guys ya. Seperti biasa saya akan berkegiatan di peternakan rumahan ini ya. Nah, hari ini saya akan memberikan pakan kepada ayam-ayam saya dan juga kepada ikan-ikan saya. Itu saja sih, nggak banyak ya. Silakan bagi teman-teman semua yang mau bertanya-tanya, mau sharing-sharing, mau siapa aja yang mau mulai budidaya ataupun yang sudah mulai budidaya, terutama budidaya ikan. Di sini saya ikannya ada ikan nila, ada ikan lele ya. Pakai sistemnya sistem bioflok ya teman-teman semua. Di sini. Nah, ini saya perkenalkan dulu ya teman-teman semua. Di sini selain juga menanam nih, ada yang jadi ya tuh, si tanaman hasil dari ditanam oleh si Haji kecil ya tuh. Ini nanam kangkung nih guys ya, nih nanam kangkung udah mulai jadi lagi nih ya tuh, udah mulai berdaun nih teman-teman ya. Kalau udah mulai berdaun begini nggak apa-apa, si daun pisangnya diambilin, nggak diambil juga nggak apa-apa ya, nggak merusak tatanan perkangkungan ya. Tuh udah mulai jadi ya. Oh, udah mulai ini kita pakai sistemnya sistem hidroponik tapi nggak dikocorin ya. Ini media tanamnya saya pakai sekam sama ini sekam sama tanah ya, tanah sama kotoran hewan yang sudah difermentasi dulu, yang sudah dibiarkan dulu lapuk. Jadi bukan kotoran hewan yang baru ya. Ini begini ya. Ini kalau dicabut nggak, airnya tuh segini ya. Ini pakai airnya air kolam di sini. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Boleh dikocorin, boleh. Nanti supaya ini kita tambah lagi airnya, nggak apa-apa tuh. Nah, ini airnya. Kalau misalkan kekurangan nutrisi bisa airnya diganti. Ini banyak sekali nutrisinya di dalam air kolam ini ya, karena terdapat kotoran-kotoran ikan sama ini sama sisa makanan seperti itu ya. Nah, kemudian ini sistem bioflok ini saya tambahkan juga ada namanya sistem mirip dengan ras ya. Tapi kalau ras itu kan si airnya itu disaring. Kalau saya enggak disaring. Jadi si ininya tetap ada, tapi itu bisa menghasilkan terjunan air ya, supaya di air itu terdapat suara-suara gemercik air, dan juga terdapat adanya aliran air ya, aliran air, sehingga air itu nggak diam ya. Nah, jadi kalau airnya diam nanti kandungan oksigen yang ada di dalam air berkurang gitu ya. Jadi kalau kandungan oksigen, kalau airnya bergerak, insya Allah kandungan oksigennya akan
meningkat gitu ya. Kalau ini agak sedikit tenang nih guys ya. Ini agak sedikit tenang karena ini ikannya sedikit ya. Sedikit dan juga ikannya tidak ini apa namanya. Dan yang besar-besar ini mau dijadikan indukan. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya kita pindahkan ke kolam yang lain ya. Sebetulnya ini ada juga di dalamnya ada anak-anaknya yang tertinggal. Anak-anaknya yang tertinggal tapi saya biarkan saja ya, biarkan nanti tumbuh besar dan menjadi induk lagi gitu ya. Ini saya sengaja tidak diambil-ambil si ikannya ya. Nah, kalau ini ada yang sisa-sisa ikan ya. Ini saya tidak kasih aerator juga karena ikannya sedikit ya. Kalau ini karena ikannya agak cukup besar gitu ya, jadinya saya pakai aerator. Nah, ini tuh si apa namanya, sisa-sisa dari karbon mengambang di sini ya. Nah, ini teman-teman, kemarin karena sudah saya kasih aquaculturnya saya buatkan dari buatan sendiri ya, dari tepung beras, makanya tuh terjadi begini ya. Ini cukup bagus. Ini kalau teman-teman kalau rasakan airnya ini tidak bau ya teman-teman ya. Saya cium sendiri tidak bau ya. Kandungan vlognya kita cek vlognya ini ada berapa ya, sambil kita ini ya. Ini saya imhokonnya buatan sendiri dari botol bekas ini ya. Ini sudah agak pudar si angka-angkanya ya, tapi kita udah bisa ada feeling ya. Nah, kita cek ininya ya, cek vlognya tinggal ada berapa ya. Mudah-mudahan ini sekitar 100, kira-kira ini sekitar 50 hingga 100 ml per 1 liter ya vlognya ya. Kalau ini nggak saya cek karena ini indukan ya, nggak perlu dicek. Paling yang ini nih. Ini kita cek juga nih. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, silakan bagi yang mau bertanya ya. Nah, sekarang kita bikin pakan buat ikan dulu ya guys. Nah, ini saya sambil diisi juga nih airnya ya. Nah, kita kasih dulu ini apa namanya, nyiram-nyiram dulu tanaman ya. Disiramin dulu sedikit-sedikit biar agak sedikit basah ya. Basah nanti kan ada airnya ya. Dan ini sambil saya isi air kolamnya ya, nambah-nambah 10 sentian lah ya. Kita tambahin 10 senti, kemudian nanti minggu depan kita tambah lagi 10 senti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat pakan ayam dulu ya guys. Kalau untuk ikan saya sekarang
pure pelet ya, karena supaya untuk menambah selera makan. Nah, untuk makanan ayam ini saya ada nasi sisa ya, nasi sisa kita buatkan. Kemudian saya akan tambahkan katul dan juga tepung beras. Ini sudah saya fermentasi kemarin itu ya. Tinggal diaduk saja guys. Biar ada proteinnya kita kasih pelet sedikit ya. Oke guys, sekarang kita kasihkan ke ayam ya. Tuh. Ini ayamnya yang galak nih. Ada ayam yang galak juga nih. Cukup galak juga nih ayamnya ya. Sorry ya kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, saya pending dulu untuk jawabannya ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek untuk memberikan makan. Putar ke kiri dan selalu putar ke kanan, ke kanan. Oke, kita cek siapa aja yang bertanya ya teman-teman semua. Kalau belum ada yang nanya, kita lanjut ya kegiatannya. Kita udah berapa menit nih? Baru 18 menit ya teman-teman ya. Insya Allah kita Bu Elin, Srisah, Bongkeng, Solulipu Diasak ya. Rap 8 Rif 828, terima kasih. Oke, sekarang kita perkenalkan sambil kita memberikan makan ya kepada ikan-ikan saya nih ya. Kita akan perkenalkan ini nih guys, bagi yang belum tahu ya, aquaculture buatan saya sendiri nih, terbuat dari tepung beras ini guys ya. Kemudian saya kasih probiotik. Nah, probiotiknya ini nih dari Probio Eko. Nah, nih ya. Teman-teman boleh sambil mau belanja juga nggak apa-apa ya. Di sini saya akan
Ini teman-teman ya, saya pakai di sini ada tepung beras. Ini tepung beras ini 3 kg. Kemudian diisi dengan airnya air kolam. Kemudian ditambah Probio Eko sebanyak 30 ml ya. Jadi ini untuk penghematan juga ya. Ini sudah hemat. Saya belinya sudah hemat. Ini pun tuh masih belum habis ya. 1 liter ini harganya sekitar 30 ribuan ya. Tinggal dicek aja di keranjangnya. Kemudian ini sudah saya fermentasi sudah cukup lama di hari tuh ada gasnya ya. Ini kalau teman-teman cium ini harum tape ya. Harum tape. Tapenya semu-semu ini ya. Nah, teman-teman karena saya tidak punya molase ya. Tidak punya molas, kemudian ya, saya adanya tepung beras ya. Gitu. Kemudian ini saya aplikasikan bisa seminggu sekali untuk menstabilkan air kolam ya. Saya aplikasikan seminggu sekali dan sampai vlognya terpenuhi gitu ya. Nah, kemarin sudah saya aplikasikan, insya Allah minggu kemarin. Nah, ini juga bisa saya aplikasikan ke pakan. Nah, sekarang saya akan praktekkan, saya akan aplikasikan ke pakan ya. Nah, ini kita timbang dulu pakannya ada berapa. 1.200 ya. Ini kira-kira wadahnya ini 200, jadi sekitar 1.000 ya, jadi sekitar 1 kilo. Saya nggak banyak ngasih makan ya sekarang, sambil nunggu hasil vlog yang tadi saya ini ya lagi cek. Kita masukkan ke dalam wadah ini langsung ya. Nah, dalam 1.000 ini teman-teman bisa kasih itu setengah liter ya, setengah liter aquaculturnya ya. Saya akan ambil dulu. Ini saya kasih setengah liter, ini ukurannya 250. Jadi ibaratnya ini dibibis ya teman-teman. Kita aduk-aduk langsung ya. Apalagi teman-teman kalau punya susu ya, bagus banget tuh, kandungan proteinnya tinggi itu susu ya. Cuman kan kalau susu harganya berapa ya. Ini kita memanfaatkan bahan yang ada aja ya.
sampai air yang ada di sini sudah tidak kelihatan ya, putih-putihnya ya. Itu menandakan airnya sudah meresap ke dalam pakan, dan biasanya nanti si pakannya itu teksturnya jadi agak lembek ya, tapi tetap mengapung di atas air kolam ya. Kalau agak pegal, teman-teman boleh istirahat dulu ya, boleh istirahat dulu, nanti kita aduk-aduk lagi ya. Ini bisa ditunggu dulu 10 hingga 15 menit. Nah, kita sambil menunggu teman-teman, saya akan perkenalkan dulu. Nah, ini ada ayam yang mau bertelur nih guys ya, tuh dia mau bertelur nih guys. Kita cek nanti telurnya ada berapa ya. Tadinya ini mau dipindahkan sama saya ke sini ya, biar ayamnya mau bertelur. Saya mau pindahkan ke sana tadinya, biar agak di atas gitu ya. Biasanya si ayam itu bertelurnya di sini nih. Ini malah dijadiin nih. Kita cek ini ada telurnya enggak. Saya alaskan di sini pakai karung ya. Kalau pakai jerami katanya ada kutu-kutunya nanti. Kalau bahasa Sundanya ayah sieur gitu ya. Tapi tergantung dari kebersihannya juga sih ya. Kalau misalkan si kandangnya kita bersih, nggak jadi masalah. Nah, ini juga bisa dijadiin tempat bertelur ya. Karena indukannya itu ada 2 di sini. Saya sekarang induknya dari ayam itu ya. Ini si ayamnya udah pada gede, 1 2 3 4, tinggal 4 ekor. Tadinya ada 8 ekor ya. Sekarang tinggal setengahnya. Banyak yang mati kecemplung ya. Banyak yang mati kecemplung sama ke kolamnya. Makanya di sini saya lindungi tuh pakai waring ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi sedikit lagi ya. Tuh sudah sedikit melembek nih. Biar tidak. Teman-teman, untuk menghemat biaya juga saya pakai bahan barang-barang bekas ya. Nah, seperti ini nanti ada botol bekas EM4 saya gunakan untuk aerator ya. Jadi aerator saya tidak pakai yang beli-beli ya, karena lumayan tuh. Seperti ini contohnya. Tuh, dari botol bekas diisi dengan kerikil ya. Diisi dengan kerikil. Nah, ini juga sama nih. Tuh, gelembungnya nggak jadi masalah ya, gelembung yang penting ada udara gitu ya. Kalau bukannya saya menjelek-jelekan ya, punten banget ya. Kalau pakai Uniring selalu mangpet nih. Ya, ini saya pakai botol bekas ya. Jadi botol bekasnya saya pakai aerator gitu ya. Seperti itu, ini juga sama ya semuanya. Ada yang pakai Uniring, ada tuh. Memang nggak yang pakai Uniring gelembungnya bagus tuh ya. Namanya juga hasil beli ya. Ini yang pakai Uniring. Kalau yang pakai Uniring gelembungnya cukup bagus. Tuh ya, tapi ini Uniringnya udah agak sedikit bocor ya. Nah, ini yang pakai Uniring ya. Tuh
Ini yang pakai uniring seperti ini ya. Nah, cuman ya itu tadi saya kekurangan selangnya yang harus sebesar gini ya. Kalau sebesar gini uniringnya kecil, kurang ini ya, kecuali kalau kolamnya kecil. Ini kan kolamnya lumayan cukup besar, jadi ini kolamnya diameter 4 nih. Ini pun harus belum diisi full ya, masih belum diisi full. Nah teman-teman, jadi itu ya trik supaya agak sedikit murah gitu ya. Ini juga saya sudah mau coba pakai pipa di sini ya. Nanti pakai uniring malah nggak efektif ya. Mungkin nanti kalau saya punya duit gitu ya, mau coba pakai diffuser. Tapi sebelum saya pakai diffuser, daripada beli, saya mau coba dulu. Nanti mau pakai ini ya, pakai kompan bekas juga nih. Saya beli. Tuh ayamnya lumayan galak guys. Sorry ya, maaf banget nih kalau misalkan ada saya. Nah ini ada kompan bekas, ini bekas deterjen guys ya, bekas deterjen. Ini mau saya buatkan seperti diffuser ya, nanti buatan sendiri. Ini kan area udaranya cukup banyak ya, tapi nanti saya rencananya tidak akan pakai, saya coba tidak pakai kerikil ya. Nah ini akan saya lubang-lubangi gitu ya, tapi yang saya lubangi di atasnya saja ya, di atasnya saja. Mungkin lebih bagus lubangnya dibuletin ya, kita pakai apa namanya, jangka ataupun tutup apa kita atur ya. Jadi bulat-bulatannya di sini. Ini rencana saya ke depannya ya, tapi teman-teman boleh mengikuti juga boleh. Kalau nggak mengikuti, mau duluan silahkan, lebih dulu silahkan teman-teman sepil ya bagaimana hasilnya ya. Ini belum saya kerjakan, tapi ini rencana saya ya, rencana saya. Jadi setelah dilubangi, nanti si selang akan saya masukkan lewat sini ya. Pak, kalau ternak ikan lele tapi airnya berminyak dan bau karat, apakah bisa? Oh, kalau berminyak dan bau karat ya janganlah ya. Mendingan pakai air yang sehat-sehat aja ya. Mendingan pakai yang sehat-sehat aja daripada ribet gitu ya. Mengatasinya mendingan cari air yang bagus gitu ya. Toh nanti kan kita di sini kan kalau dengan sistem bioflok, si airnya nggak perlu ditambah-tambah. Kalau punya tandon lagi, mendingan disimpan di tandon. Ini saya paling nambah-nambah gak banyak-banyak ya. Kalau mau panen dipindah-pindahin ke kolam-kolam yang lain si airnya gitu ya. Pindahin ke kolam-kolam yang lain, nanti dialihkan lagi ke kolam berikutnya. Jadi sistem airnya nggak ada solusi Pak. Ya ada sih, kalau berminyak kan masa harus pakai rinso ataupun pakai deterjen ya. Ya nggak ini juga, itu memang sumber airnya berminyak dan berkarat, punya Fe ya gitu ya. Ya paling antisipasinya teman-teman di ini ya, bisa di aerator ya, di aerator supaya si minyaknya menguap dan si Fe nya juga nanti mengendap. Tapi aeratornya jangan tinggi-tinggi ya, jadi si minyaknya menguap bersamaan dengan air juga nanti menguap gitu ya, dicampur-campur dengan ini. Tapi kan minyak nggak ini ya, yang jadi masalah itu karatnya ya, yang jadi masalah kalau menurut saya itu karatnya ya. Kalau mengandung karat besi gitu ya. Tapi kandungan Fe juga nggak apa-apa ya, kandungan besi nggak apa-apa, tapi dalam kadar yang
sedikit ya, jangan banyak-banyak gitu. Itu menurut saya ya teman-teman. Saya juga belum membuktikan sih, tapi secara teori untuk menghilangkan minyak itu teman-teman juga bisa, kalau minyak nggak masalah ya, untuk menghilangkan Fe yang banyak bisa diendapkan dulu ya, endapkan dulu si airnya selama 1 minggu, kemudian dibuang ya, dibuang, baru diaerasi ya, nanti diaerasi. Yang penting nanti kan si ada udara aja ya, seperti itu. Yuk sekarang kita praktekkan bagaimana hasilnya pakan yang sudah dibibis. Ini pakai aquaculture buatan saya nih ya. Insya Allah mudah-mudahan manjur ya. Apalagi kemarin saya puasakan ini ikan-ikannya ya. Nah selain ikan ini ayam juga suka ya teman-teman tuh. Ayam-ayam saya juga suka ya. Kita cek nanti si ikannya, si ayam tadi kan mau bertelur ya teman-teman. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah nih ayamnya cukup galak guys. Kita agak sedikit kurung dulu ya si ayamnya biar saya agak nyaman ini. Ini lumayan banget nih. Kita kabur dulu sedikit, bawa ke area ini ya. Tapi jangan lari guys. Kaki saya tuh sudah hampir habis dilabrak sama ayam. Teman-teman kalau mau ngelatih ayam nih nggak berhasil guys. Malah sarung saya melorot. Janganlah ya, ini untuk pejantan ya, cuman satu-satunya lagi. Kasihan kalau dipotong. Nah gas sudah saya tutup ya. Sudah saya tutup. Oke, sekarang kita saatnya. Ngamuk dia. Ada-ada aja ya. Oke, sekarang kita kasih makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini lele guys ya. Lelenya tinggal sedikit lagi guys, karena ya tadi ini apa namanya, saya ini cepet habis ya. 2 centong, 3 centong. Jadi teman-teman sederhana saja dulu ya, jangan dulu neko-neko pengen di beton dulu.
Ya kalau punya duit silahkan dibeton ya. Kalau saya ini nggak dibeton ya. Toh nanti bisa jadi resapan air ya. Mang Jejen, terima kasih sudah follow saya ya. Semoga berkah dan barokah. Rama Sel, Perak ya. Kanaya silakan. Senorita, selamat bergabung ya. Tuh ini udah 4 centong udah habis. Ini kalau malam-malam saya ngasih makan seru banget ya. Kalau ikan lele itu ada kesan tersendiri ya kalau ngasih makan lele itu. Udah 5 masih habis terus ya. Kang 1219 selamat bergabung. Si CP Raya Meisur. Ini juga saya kalau misalkan nanti partainya sudah cukup besar, mau nyari ini ya pakan, mungkin nanti joinan sama teman-teman yang lain. Siapa yang mau beli pakan cukup murah. Kalau selama ini saya pakai high profit ya, cuman saya belinya di toko yang terdekat. Belinya 1 karung harganya 380 ribuan per 30 kilo ya. Kalau mau disepil ikan lelenya ini aja ya, pas dikasih makan ya kelihatan ya teman-teman, seperti itu. Jangan minta diserok. Kalau minta diserok nanti banyak yang cedera guys ya. Udah berapa guys tadi? Udah 7 ya ini. 7, biasa saya ngasih 10 dulu. 7 8 9 10 ya. Kita kasih 10 dulu. 10 centong ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke sini ya teman-teman ya. Ini juga sama, saya kasih 10 nih ikan nila. Ini ikan nila ya. Kalau ini ikan nila, saya kasih pancuran. Empat, 5, 6, oke. Sepuluh ya.
Kalau nilai ini enggak terlalu ini ya, enggak terlalu banyak, enggak terlalu kelihatan makannya ya, tapi nanti tiba-tiba habis ya, karena nila mah kan nggak punya kumis ya. Kalau lele kan tadi punya kumis, jadi kelihatan kumis-kumisnya. Terus kan mulutnya kan besar ya. Nah mungkin ini nih yang sudah agak besar ini ya, ini ada agak yang sudah besar. Endra, selamat guys. Oh, ini nanti saya mau coba membibitkan sendiri ya, ikan nilanya, membibitkan sendiri. Istilah bahasa Sundanya mijahkeun. Emin Sobari, Haji Arta, Ervina, Evakri, Saidin, Otih Parigi, Mang Otih mangga gak? Ayo kita ke sini ya. Kita perkenalkan lagi. Ini yang kecil-kecil kita kasih juga ya, satu centong. Bancet Budug, Azhar, Mahbubillah ya, terima kasih. Antoni Lokajaya, Kadir, Tandi, selamat bergabung ya. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya silakan ya, nggak masalah kok, tanya-tanya mah gak bayar ya. Ini banyak banget ininya ya, apa namanya, busanya. Saya senang pakai tangan guys ya, lebih biar nanti kerasa ke ininya, ke Frank Bachor, Senja, YP. Wah ini ada tulisan Korea apa Cina ya, kurang paham ini. Atam 2004, Revi Ramdhani, Papap Yos, LC Akon, Bara, selamat bergabung ya. Nah ini nanti tiba-tiba habis aja ya nanti makanannya ya. Mungkin kalau ditungguin malu-malu ya, malu-malu. La 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 la. Ini saya udah berapa menit? 49 menit. Oke, sebentar lagi kita ini ya. Nah ini hasil dari cek vlognya ya teman-teman. Tuh banyak banget ya vlognya tuh. Saya hanya kasih yang alami-alami saja ya. Untuk bikin aquaculturnya, untuk menstabilkan airnya saya pakai tepung beras dikasih probiotik ya.
Tapi teman-teman kalau di tempat teman-teman punya molas ataupun punya gula pasir, punya gula merah, silahkan ya. Nah, kalau saya kan punyanya tepung beras, jadi saya pakai tepung beras ini sudah sekitar 50 hingga 100 ml ini ya, untuk kandungan vlognya ya. Nah, habis ini kita ini aja, kita masukin lagi ya ke kolamnya. Kemudian boleh kita cuci dulu ya, kita cuci dulu, kemudian kita simpan lagi sebagai tutup, karena kalau nggak ditutup kan ini menggenang, nanti bisa jadi sarang nyamuk begitu ya. Oke, kita lanjut ke tadi tester ini ya. Nah, ini kita cek nanti agak siangan sedikit ya. Nah, ini sebetulnya si buih-buih ini nggak perlu dibuang ya, nggak perlu dibuang, malah nanti bisa jadi tempat perlindungan buat ini ya. Nah, jadi karena kan kemarin dari tepung beras ya, jadi unsur karbonnya banyak, makanya jadi banyak buih-buih gitu ya. Oh, ayam juga senang banget tuh berkeliaran di sini. Ini hasil dari pruningan pohon-pohon ya, kemarin terlalu rimbun, makanya di sini agak sedikit cerah tuh ya. Pohon jambu ini saya, pohon jambu ini pohon jambu hijau. Nah, ini sudah habis ya guys, kita kasih lagi kalau sudah habis ya. Tadi kan dikasih 10 ya, kita kasih 5 lagi. 1 2 3 4 5 ya. Udah habis. Kalau udah habis kita kasih lagi ya, dites. Ini juga sama ya, sudah habis ya. Yang lele kita juga kasih 5 lagi. 1 2 3 4 5. Biar nggak stres, yang penting jangan diaduk-aduk ya. Nanti kalau diaduk-aduk si kolamnya takut stres ke ikannya ya, merasa terganggu nantinya ya. Lydia Marpaung, Agustiawan, Cheng Hok, Nur Hayati Nur, bab 12 Rapli, silakan bergabung ya. Silakan, bagi yang mau tanya-tanya silakan tanya-tanya aja dulu, nggak apa-apa ya. Saya mau cek juga, ini kan ada sisa ya guys ya, ada sisa buat nanti sore aja nanti ya. Jangan dipaksakan, di dalam kolam juga bisa, tapi nanti terlalu banyak sisanya di dalam kolam, mendingan nanti aja kita kasihkannya ya. Kita simpan dulu di dalam toples ya teman-teman, mau di dalam toples mau di ini. Nah, ini ayamnya nih guys, yang tadi rada-rada galak tuh ya. Kita keluarin dulu. Keluar, sekarang dia harus keluar, giliran ya, giliran. Ini kita kasih ke ayam dulu deh ya. Kita simpan peralatan obat-obat.
Andreas. Oke teman-teman ya, mungkin untuk kegiatan kali ini saya sudah hampir 1 jam ini ya, 55 menit. Kita genapkan dulu 1 jam dulu ya, kita genapkan dulu 1 jam. Siapa tahu ada yang nanya-nanya nih ya. Bagi yang mau tanya atau mau dibalikin, saya yang nanya. Siapa aja di sini yang nonton di sini, siapa aja yang sudah berbudidaya ya, yang sedang berbudidaya, silahkan. Mungkin yang akunnya yang ujungnya pam-pam. Nah ini teman-teman sudah keluar induknya ya. Tadi kan dia mau bertelur ya, mau bertelur. Kita cek telurnya nih ya, apakah sudah ada atau udah belum. Oh guys, ternyata sudah ada 2, berarti dia bertelur di hari kemarin ya guys. Nah ini nih ya, ini sudah ada 2 guys telurnya. Tapi telurnya itu baru 2 nih ya. Mas Tumin, sepil ikannya Mas. Tadi sudah saya sepil sambil ngasih makan ya. Cuman kan sekarang kalau saya sepil ikannya, kalau sudah dikasih makan saya nggak berani, karena nanti ikannya malah nanti stres ya kalau sepil. Jadi mohon maaf sekali ya, tidak bisa disepil ikannya ya. Ini aja tuh kolamnya seperti ini ya. Ini juga bagi yang baru datang, saya sambil coba nanam kangkung ya. Nanti kangkungnya bisa dimakan oleh saya sendiri, bisa juga dimakan sama ikan ya. Sambil ini juga saya nanam lidah buaya ya, terus nanam talas ya. Di sini saya ada 2, ada ikan nila sama ikan lele ya. Nah, ini hasil vlognya nih. Ini juga sudah cukup banyak ya guys tuh. Ikan lele sama ikan nila ya. Siti Suparwati, terima kasih sudah follow akun saya. Semoga berkah dan barokah ya. Dan ini teman-teman ya, bagi yang baru datang, bagi yang baru hadir di sini, saya sistem untuk kolamnya saya pakai sistem bioflok, yakni memakai aerator. Jadi airnya itu tidak berputar ya, airnya diam saja, hanya digerak-gerakan oleh udara, mesin udara ya, mesin pompa udara yang disebut dengan aerator, mesin aerator ya. Untuk mengurangi kematian ikan nila gimana Mas? Untuk mengurangi ikan nila, pertama dari airnya ya. Airnya itu harus benar-benar bagus ya. Maksudnya bagus ini bukan berarti harus jernih, bukan ya. Tapi kandungan di air di dalam pH-nya juga harus seimbang gitu ya. pH-nya di atas 7 lah ya, di atas 7. Tapi sebetulnya di bawah 7, asalkan jangan di bawah 6 bisa juga. Nanti juga si ikannya ngikutin ya. Kemudian jika teman-teman airnya nanti sudah ada di tandon, bisa teman-teman, saya selalu pakai penstabil air ya. Selalu pakai penstabil air supaya apa? Nanti setelah tebar
kandungan airnya itu tetap stabil ya, kandungan airnya. Jadi vlognya stabil, kemudian amoniaknya tidak terlalu tinggi. Nah itu kalau misalkan amoniak terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kematian ya. Makanya diusahakan supaya amoniaknya tidak terlalu tinggi, saya pakai penstabil air. Selain pakai stabil air, yang mendukung ini ya, ada aerator, kemudian ini ada pancuran supaya si ikannya senang-senang bermain ya. Satu ekor berapa, satu kolam berapa ekor Bang? Tergantung, kalau kapasitas ikannya itu, kalau yang normalnya itu 100 hingga 150 ekor per meter kubik. Jadi ya udah, sesuaikan aja dengan volume airnya ya. Jadi kalau punya volume air 3 meter kubik, kalikan aja 3 kali 100, jadi 300 ekor itu kapasitasnya ya. Mau kurang silahkan, mau lebih, kalau lebihnya sedikit nggak masalah, asal jangan sampai lebihnya 2 kalinya, nanti kerepotan, ikannya akan susah besar kalau kelebihan, karena ruang geraknya sedikit ya gitu ya. Cara buat vlognya gimana Mas? Cara buat vlognya nanti ada sendiri ya vlognya. Nah, nanti kalau vlognya itu saya buatkan dari bikin aquaculture ya. Supaya apa, nanti dari aquaculture ini kan nah ini ya, saya perkenalkan aquaculturnya ini ya. Mas Tumin, ini aquaculturnya saya terbuat dari tepung beras gitu ya. Vlognya itu kan ini ya, tepung beras bahkan bisa menambah vlog ya. Kemudian nanti adanya apa sih, kotoran ikan juga bisa menambah vlog ya gitu. Ini tepung beras saya fermentasi selama 2 hari ya, 2 hari baru diaplikasikan. Ini aquaculture ini bisa juga sebagai bahan untuk air bibisan, bisa ya. Begitu Mas Tumin, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, saya probiotiknya pakai ini ya untuk memfermentasinya. Teman-teman silakan Mas Tumin kalau mau beli, ini ada Probio Eco ya. Gitu ya. Nah, kalau ikannya mau sehat-sehat selalu, makannya bisa pakai tambahan ini ya. Eco Oil. Silakan. Silahkan dibeli saja ya. Ernimati, selamat bergabung. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, mungkin kalau bibit upacara kenapa tuh Bang? Kalau bibit upacara sebetulnya nggak masalah ya. Nggak masalah, saya juga pernah ngalamin upacara baris berbaris ya. Karena ada hal-hal lain juga sih ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, terutama ikan nila ya. Ikan nila ini senengnya dia berjemur gitu ya. Apalagi di kolam konvensional ya. Senangnya berjemur. Nah, kalau upacara itu biasanya pertama kali hal yang terjadi itu biasanya airnya kurang udara ya, kurang oksigen gitu. Makanya di sini saya perbanyak titik-titik untuk oksigennya, kemudian ditambah supaya airnya bergerak, si airnya kasih pancuran gitu ya.
sirkulasi pakai pompa. Pilih yang pompa yang murah aja ya, supaya ya airnya ada yang mengalir gitu ya, seperti itu. Ini ide saya sih. Pakan habis berapa bang? Kalau pakan saya nggak nentuin ya, karena ini masih sedikit ya. Jadi ininya aja, semaunya aja. Karena semaunya ini nggak ini sebetulnya kan takarannya kan 3 hingga 5% lah per hari ya. 3 hingga 5% per hari pemberian pakan itu dari biomasa gitu ya. Teorinya seperti itu. Tapi kalau pengen cepat besar silakan tambah lagi. Tapi nanti kalau ditambah pun nanti kan si perut ikannya malah kembung. Nah seperti itu ya, dia mau berjemur gitu ya. Nah ini kan si aeratornya nggak sedikit ya, makanya si ikannya tuh ada yang pada mengapung begitu ya, seperti itu ya. Ini nggak masalah selama ikannya nggak diam gitu ya, tapi dia sudah nongol ke atas kemudian tenggelam lagi ke bawah lagi, nggak masalah. Biasanya jual kemana bang? Pakan berapa kali sehari? Kadang sekali, kadang 2 kali, tergantung dari kondisi sayanya ya. Kadang-kadang kalau misalkan sayanya pulangnya malam kerjanya, ya dikasih sekali aja, pagi aja. Kalau saya pulangnya agak sorean, ya saya ngasih makan sore 2 kali ya. Kalau hari libur, kerjanya libur Sabtu Minggu ya 3 kali, gitu aja, semaunya aja. Biasanya jual kemana bang? Ya kalau jual saya tergantung ada yang beli ya. Siapa yang membeli tinggi ya saya jual gitu. Walaupun saya harus capek-capean gitu ya, daripada saya jual murah. Kalau jual murah tandanya nggak menghargai usaha saya ya, gitu kan. Berapa ukuran kolam dan berapa jumlah toleransi bibit? Nah ukuran kolam ini tergantung dari masing-masing. Kalau punya saya ini dia ada diameter 2, ada diameter 4 ya. Toleransi untuk bibit itu secara teori ya, untuk ikan nila itu 100 hingga 150 ekor per meter kubik ya. Jadi 1 meter kubik air maksudnya ya, bukan kolam. Tapi nanti airnya akan dipenuhi. Jadi ngitungnya nanti pas penuh aja gitu ya. Jadi ini kira-kira misalnya diameter 4, ini nanti pas penuhnya itu kira-kira 13 meter kubik. Nah ini berarti 13 meter kubik ini mampu untuk ikan nila ini 1.300 hingga 2.000 ekoran ya, gitu. Tapi kalau untuk ikan lele, ikan lele biasanya nggak terlalu dalam gitu ya si airnya. Kalau ikan lele saya biasanya nanti si airnya itu 50 hingga 80 cm aja ya. Kalau ikan lele ya targetnya misalnya 80 cm ya, atau 50 cm lah. Kalau ikan lele bisa 1.000 ekor per meter kubik. Tapi nanti sebulan sekali bisa harus disortir ya ikan lele. Karena kalau nggak disortir ikan lele ini kanibalisme ya. Kanibalisme. Bahkan bisa memakan yang kecil-kecil gitu ya. Makanya harus disortir, yang besar-besar harus disortir. Kalau saya biasa nyortirnya sebulan sekali. Syukur-syukur sebulan sekali ada yang langsung beli gitu ya. Siapa yang mau beli dengan ukuran segini, yuk silakan. Jadi begitu nyortir, yang besar-besarnya kita jual gitu.
Jadi menghemat kita tawarkan ke tetangga gitu ya, ke saudara terdekat dulu gitu. Jadi saya jualnya seperti itu, ke tetangga, ke saudara-saudara terdekat dulu, saling icip-icip. Kita awalnya icip-icip dulu, gimana rasanya hasil ikan dari saya, enak enggak, bau enggak. Ternyata kalau misalkan hasilnya bagus, silahkan, kalau nanti mah lain kali beli gitu ya. Seperti itu ya, dipromosiinnya gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Mungkin kalau tidak ada, saya akan berpamitan dulu ya. Sorry banget nggak bisa lama-lama ini ya, karena ya saya sekarang sudah pukul 7.34, ini sudah waktunya mau berangkat ke tempat kerja ya guys ya. Maaf banget, terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih bagi yang sudah bertanya-tanya. Oh ya, ini ada yang nanya satu lagi. Pakan pakai apa bang? Berapa banyak dan gimana hitungnya? Ya, kalau pakan saya pakai high profit ya. High profit untuk ikan lele dan untuk ikan nila saya pakai high profit 781. Ukurannya kita sesuaikan. Kalau yang kecil-kecil pakai yang -1, yang sedang pakai yang -2, yang udah besar pakai -3 ya gitu. Dan gimana hitungnya? Hitungnya dari biomasa aja. Kita pakai misalnya tebar 5 kg ya, berarti biasa saya satu hari 3%, misalnya 3% kita bagi-bagi, mau dibagi 2 berarti 1,5%, 1,5%. Kalau mau dibagi 3, 1%, 1%. Jadi kalau mau dibagi 3, pagi, siang, sore berarti ya. Nah, 1%, 1%, 1%. Kita ngasih lebih juga nggak apa-apa, tapi biar terukur, diakuratkan. Kalau saya biasa seminggu sekali dicek ya, sesuai dengan penambahan. Misalnya tadi 5 kilo ya, 5 kilo ini kita kasih 3%. Nah, 3 kali 5 itu kan 150 gram berarti ya. Nah, dalam seminggu berarti kan penambahannya 150 kali 7 ya. 15 kali 7 itu sekitar berapa ya? 105 ya. Bener nggak? Sekitar 105. Nah, berarti penambahan dalam satu minggu itu 1 kilo ya. Nah, berarti ikan kita itu dari tadi 5 kilo menjadi 6 kilo ya, dalam satu minggu. Nah, minggu depan kita tambah lagi, kan biomasanya jadi 6 kilo ya, dikalikan 6 kilo kali 3, 1,8. jadi rutinitasnya saya per minggu. Jadi kalau satu minggu ini ngasih terus, tapi dikalikan 3%, seperti itu perkiraannya, seperti itu. Tapi kalau kita malas ngitung nih, bagi yang malas ngitung ya semaunya aja. Toh nggak ada yang masalah, ini kan ikan kita. Kalau nila sama lele nggak jadi masalah ya, beda dengan ikan koi. Kalau ikan koi terlalu banyak makan nanti kembung ya, seperti itu. Yang penting airnya tetap stabil, dan pakannya saya selalu pakai probiotik, jadi nggak bikin kembung, jadi pencernaan ikannya jadi bagus gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Maksudnya semaunya gini ya, dilihat, dicek tuh. Oh, ini dikasih 5 genggam, dikasih 100 gram. Kalau nggak punya timbangan, misalnya nggak punya timbangan ya pakai takaran, pakai tangan. Berapa tangan kita ya, misalkan di kolam ini kita kasih 10 genggam, 10 genggam, dicek, oh ini habis, tambah lagi 5 genggam, oh ini habis lagi.
Oh berarti masih kurang nih, tambah lagi 5 genggam lagi gitu. Mau tambahan satu-satu silakan aja, mau nunggu ya, seperti itu. Ada lagi, rupanya cukup ya. Ini kalau banyak yang bertanya ini juga sih seru, tapi waktu saya mepet banget ya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang sudah nonton ya. Terima kasih bagi yang sudah like-nya, bagi yang sudah bertanya, seru banget ya. Hari ini banyak. Next time Bang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Next time kita sharing-sharing saja ya. Sesama petani juga boleh ya. Sesama petani. Saya kalau ada waktu suka ikutan juga, lihat-lihat di live-nya teman-teman semua gitu ya. Sesama petani, sesama pembudidaya gitu ya. Cari-cari ilmu, cari-cari teman, cari-cari pengalaman juga gitu ya. Oke, terima kasih medsos, terima kasih banyak ya sudah berkomentar, sudah sharing, sudah follow saya. Terima kasih, semoga berkah dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu saya pamit undur diri, semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Salam budidaya, salam peternakan, salam pertanian, dan juga salam perikanan. See you.